Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Denanda Astari. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan, yang terdiri dari pengertian, yang kedua ada ruang lingkup psikologi pendidikan, yang ketiga ada peran psikologi terhadap pendidikan, dan manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama ada pengertian. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan memberi pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Di sini terdiri dari 12. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pembawaan, yang ketiga ada proses-proses tingkah laku, yang keempat ada hakikat dan ruang lingkup, yang kelima ada perkembangan siswa, yang keenam ada faktor yang mempengaruhi belajar, yang ketujuh ada pengukuran pendidikan, yang kedelapan ada aspek praktis pengukuran, yang kesembilan ada transfer belajar, ke-10 ada kesehatan mental, yang ke-11 ada pendidikan karakter, yang ke-12 ada kurikulum pendek. Saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan atau kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi lebih tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dengan pengetahuan lainnya, seperti tentang aktivitas jiwa peserta didik, inteligensi, kepribadian, karakter individu, dan bakat peserta didik, dan lain-lain. Yang kedua ada pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki oleh seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa menjadi selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada proses-proses tingkah laku. Menurut Surjabrata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis, yakni mencakup perubahan perilaku yang seperti pertama, perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam sebuah pembelajaran. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses belajar mengajar, seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, atau kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan juga motorik. Kegiatan tersebut akan memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap dari yang kurang baik menjadi sikap yang lebih positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali dalam keluarga, ke masyarakat merupakan hasil proses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, ada hakikat dan ruang lingkup. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu pada proses pembelajaran seperti interaksi dan materi yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya ada perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar.
Situasi belajar sangat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Situasi seperti tempat dan suasana saat mempengaruhi keberhasilan mengajar dari seorang guru. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, dan juga ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Sikap guru, semangat kelas, sikap keluarga, dan masyarakat juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi situasi belajar dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran. Faktor lain yang mempengaruhi belajar berasal dari dalam diri siswa tersebut, seperti motivasi, bakat, inteligensi, dan kemampuan diri menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Selanjutnya ada pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Selanjutnya ada aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya ada transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Namun, jika interaksi dan komunikasi guru pada siswa kurang baik, maka siswa akan menjadi tidak suka dan menunjukkan sikap yang negatif. Selanjutnya, ada kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diberikan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya tersebut dapat berupa aturan-aturan kedisiplinan ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Yang terakhir ada kurikulum pendek. Kurikulum merupakan kerangka pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien. Yang C ada peran psikologi terhadap pendidikan. Di sini perannya ada 3. Yang pertama adalah peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Yang kedua ada peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Dan yang ketiga ada peran psikologi terhadap penilaian. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Kemampuan tersebut dapat dinilai dari perkembangan siswa, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Komponen pembelajaran merupakan proses input ke output. Lalu, penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output atau hasil yang baik memerlukan hakikat-hakikat dari psikologi. Kurikulum yang saat ini sedang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten memungkinkan terbentuknya suatu individu-individu yang unggul dan juga kompeten. Yang kedua ada peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam tingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan cara yang positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Dan juga pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialaminya.
Keinginan atau hasrat menjadi lebih tinggi dengan pendekatan psikologi dari guru dengan interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. Selain itu, psikologi pendidikan juga telah melahirkan prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang dipaparkan oleh Sudirwo. Yang pertama, seseorang yang belajar harus memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, tujuan dilahirkan dari kebutuhan bukan paksaan. Yang ketiga, harus bersedia mengalami beberapa kesulitan. Yang keempat, belajar itu dibuktikan dengan perubahan perilaku. Yang kelima, belajar membutuhkan insight apa yang harus dipelajari dan juga dipahami. Selanjutnya ada seseorang membutuhkan bimbingan. Yang terakhir ada ujian perlu dilakukan namun didahului dengan pemahaman. Peran yang selanjutnya adalah peran psikologi terhadap penilaian. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. Misalnya, dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial yang terdapat dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri dalam siswa. Tes aspek kepribadian juga dapat membantu guru mengenal lebih baik siswanya, sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Berbagai tes psikologi terhadap siswa membantu memberikan penilaian terhadap masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan, potensial, maupun impian siswa sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Materi selanjutnya ada manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan-perbedaan karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang efektif serta efisien. Tidak hanya itu, pemahaman guru terhadap perbedaan-perbedaan tersebut memungkinkan untuk memberikan interaksi belajar yang berbeda pula pada setiap siswa agar pendekatan dan proses belajar lebih bisa diterima tanpa membeda-bedakan siswa secara personal atau bisa disebut dengan pilih kasih. Yang kedua, memilih strategi belajar yang tepat. Mempelajari psikologi untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa dan mengenal metode pembelajaran yang disukai akan memberikan kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Strategi pembelajaran yang sudah tepat akan memberikan situasi efektif dan efisien dalam belajar mengajar. Yang ketiga, ada memberikan bimbingan pada siswa. Psikologi memberikan kemampuan kepada guru untuk menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan seorang siswa. Ketika siswa sudah memberikan rasa percayanya kepada seorang guru, maka proses membantu penyelesaian masalah untuk proses pembelajaran yang efektif akan dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir, ada memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dengan mempelajari psikologi pendidikan, akan mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil. Selain itu juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Evaluasi hasil pembelajaran bisa berupa nilai ujian, secara inteligensi, nilai sikap, dan nilai keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Ketiga hal tersebut menentukan kualitas perbaikan tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.